Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran mengisahkan bahwa ketika iblis dikeluarkan dari surga, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menggoda anak cucu Adam, agar mereka dapat menjadi temannya kelak di dalam neraka. Dalam Al-Quran pula dijelaskan bagaimana cara yang dilakukan iblis untuk menggoda manusia dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Maka sebagai umat muslim, kita harus mengetahui hal ini agar dapat mengantisipasi godaan-godaan yang diperbuat oleh iblis tersebut. Lantas, bagaimana cara iblis menggoda manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, dengan rendah hati saya ingin mengajak Anda untuk like dan komen. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana cara iblis menggoda manusia. Dalam ayat itu, iblis berkata, "Aku sungguh-sungguh akan mendatangi atau menggoda mereka dari arah depan dan arah belakang, dan juga mendatangi mereka dari arah kiri dan arah kanan mereka. Dan sungguh, mereka tidak akan menjadi hambamu yang bersyukur." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Salah seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Katani menjelaskan ayat di atas berbicara mengenai tahapan strategi iblis dalam menyesatkan atau menggoda manusia. Iblis menjebak manusia secara bertahap, dimulai dari tawaran yang paling kasar dan sulit hingga ke tahapan yang paling halus dan mudah. Iblis akan menggoda manusia dari arah, yaitu dari arah depan, dari belakang, dari samping kanan, dan samping kiri manusia. Muhammad Al-Katani menjelaskan, godaan iblis dari arah depan ialah godaan untuk menyekutukan Allah dan melakukan dosa-dosa besar. Ini adalah tawaran yang paling sulit untuk dituruti manusia, karena pada dasarnya ketika seorang muslim sudah beriman, mereka tidak akan mampu untuk digoda dengan godaan yang pertama ini. Karena pada tahap ini, iblis menawarkan kekufuran, mengajak orang untuk menolak agama, menolak kebenaran Tuhan, menolak risalah para rasul, dan menolak kebenaran kitab suci. Ketika iblis merasa gagal dengan cara yang pertama, maka ia melancarkan godaan yang kedua, yaitu godaan dari arah belakang. Godaan kedua ini bentuknya adalah jebakan untuk melakukan dosa-dosa kecil, dan biasanya godaan ini lebih mengena kepada manusia. Iblis merayu manusia bahwa berbuat dosa itu manusiawi, dan lagi pula Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walaupun benar adanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, tapi Nabi SAW mewanti-wanti bagi umat terkait hal ini. Nabi bersabda, "Awaslah kalian dari dosa-dosa kecil yang biasa diremehkan, sebab itu semua dapat terkumpul sehingga dapat membinasakan orangnya." Lalu beliau membuat perumpamaan
suatu kaum atau rombongan yang turun berkemah di hutan. Dan ketika tiba waktunya makan, tiap orang keluar mencari lidi serta dahan pohon. Setiap orang mendapatkan satu dahan sehingga terkumpul banyak dan dinyalakan api yang dapat memasak makanan. Hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi seandainya rayuan kedua juga gagal, iblis akan mendesain godaan ketiga, yaitu jebakan dari arah kanan. Jebakan ini bentuknya adalah tawaran untuk melakukan hal-hal yang mubah, namun dapat melalaikan yang wajib. Sebagaimana contoh, olahraga pagi itu pada dasarnya adalah mubah, namun jika dapat melalaikan kita dari masuk ke kantor tempat waktu, maka kita sedang terjebak pada godaan iblis. Yang ketiga, akan tetapi jika godaan ketiga juga tetap gagal, maka iblis akan menggunakan godaan terakhir, yaitu godaan dari arah kiri. Ini adalah tawaran yang paling halus. Iblis menawarkan kita dengan ibadah-ibadah yang utama, tetapi melalaikan kita dari hal-hal yang lebih utama. Contohnya adalah berzikir merupakan ibadah utama. Akan tetapi jika seorang sibuk dengan berzikir lalu kemudian mengabaikan masalah-masalah sosial, maka itu bentuk dari melupakan hal yang lebih utama. Ketika seseorang meributkan perbedaan kecil dalam ibadah sehingga menyebabkan mereka melupakan tugas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka itu pertanda bahwa mereka sedang terjebak pada jebakan yang datang dari arah kirinya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika iblis menggoda manusia dengan 4 cara tersebut, para malaikat menjadi kasihan kepada manusia. Lalu mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, bagaimana mungkin manusia dapat terhindar dari jebakan iblis?" Maka Allah menjawab, "Masih tersisa 2 arah, yaitu atas dan bawah. Jika manusia mengangkat kedua tangannya dalam doa dengan penuh rendah hati atau bersujud dengan dahinya di atas tanah dengan penuh kekhusyukan, Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka." Hadis riwayat Tabrani. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah, demikian pembahasan mengenai 4 cara iblis dalam menggoda manusia. Iblis menggoda manusia akan dimulai dari tawaran yang paling kasar dan sulit hingga tahapan yang paling halus dan mudah. Iblis akan menggoda manusia dari 4 arah, yaitu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, dan dari arah samping kiri manusia. Untuk mengantisipasinya, maka pergunakan 2 arah yang tersisa, yaitu arah atas dan bawah, dalam bentuk mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersujud dengan dahinya di atas tanah dengan penuh kekhusyukan. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.